namanya, kalian nggak perlu sholat. Sholat itu kan udah kami lakukan sebelum kalian. Sholat itu berasal dari bahasa Aram zelota. Ya, zelota bahasa Aramaiknya. Orang Kristen Ortodoks di abad mula-mula sudah sholat, bro. Mengikuti teladan Daud 7 kali dan teladan Daniel 3 kali. Udah kami duluan yang lakukan. Semua orang Kristen ketika Roh Kudus itu diturunkan dalam Kisah Rasul 2, maka kami menyembah Allah itu di dalam roh. Di dalam roh artinya apa? Waktunya kapanpun, dimanapun, seperti apapun, selama itu kudus di hadapan Tuhan dengan motivasi yang benar. Dan di dalam kebenaran, apa itu kebenaran? Di dalam Yesus itu. Karena apa kata Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau menyembah Bapa di dalam roh, tetapi tanpa kebenaran itu nggak bisa. Namanya, kalian nggak perlu sholat. Sholat itu kan udah kami lakukan sebelum kalian. Sholat itu berasal dari bahasa Aram zelota. Ya, zelota bahasa Aramaiknya. Orang Kristen Ortodoks di abad mula-mula sudah sholat, bro. Mengikuti teladan Daud 7 kali dan teladan Daniel 3 kali. Udah kami duluan yang lakukan. Semua orang Kristen ketika Roh Kudus itu diturunkan dalam Kisah Rasul 2, maka kami menyembah Allah itu di dalam roh. Di dalam roh artinya apa? Waktunya kapanpun, dimanapun, seperti apapun, selama itu kudus di hadapan Tuhan dengan motivasi yang benar. Dan di dalam kebenaran, apa itu kebenaran? Di dalam Yesus itu. Karena apa kata Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau menyembah Bapa di dalam roh, tetapi tanpa kebenaran itu nggak bisa. Makanya menyembah Bapa itu harus di dalam Dia. Jadi jangan dikatakan, apa namanya, kalian nggak perlu sholat. Sholat itu kan udah kami lakukan sebelum kalian. Sholat itu berasal dari bahasa Aram zelota. Ya, zelota bahasa Aramaiknya. Orang Kristen Ortodoks di abad mula-mula sudah sholat, bro. Mengikuti teladan Daud 7 kali dan teladan Daniel 3 kali. Udah kami duluan yang lakukan itu. Cuma ya bagi kami sekarang Kristen modern itu tidak lagi. Kenapa? Itu bukan bagian dari pengajaran, tapi bagian dari tradisi. Makanya sampai sekarang teman-teman kami dari gereja Ortodoks yang adalah gereja purba itu masih melakukan sholat. Tapi itu bukan kewajiban. Kenapa? Sholat itu adalah ekspresi doa mereka yang berasal dari apa? Tradisi. Sedangkan kami mengilhami apa yang disampaikan Kristus. Gimana pun cara kami berdoa, gimana pun cara kami berkomunikasi kepada Tuhan, itu tidak dibatasi syariat. Tapi di dalam roh dan selama itu di dalam kebenaran, maka doamu akan sampai kepada Sang Bapa. Karena kita berkenan di hadapan Bapa itu hanya di dalam Yesus Kristus, Sang Firman. Ya. Oke. Agak bingung sih, tapi tidak masalah. Nanti saya coba cari-cari, baca-baca. Ya, apa-apa. Nanti dengarkan saja video saya ke bawah. Berarti orang yang selain, kalau kita nggak percaya Kristen ya, berarti kita masuk neraka gitu ya? Bukan tidak percaya Kristen, Bu. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus, ngapain kamu percaya kepada saya? Berarti tidak percaya kepada Yesus, itu maksudnya. Kalau tidak percaya sama Yesus, berarti surga neraka itu bukan untuk yang tidak percaya gitu ya? Ya, neraka itu kan dampak akibat mereka tidak selamat. Yesus itu nggak pernah menawarkan surga, bro. Yesus itu menawarkan keselamatan. Surga itu dampak kalau kita udah selamat. Neraka itu dampak bagi orang yang nggak selamat. Yesus datang nggak ada bilang saya bawa surga, nggak ada bilang begitu. Tapi Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya kamu mati, kamu tidak selamat. Jadi karena kamu tidak selamat, ya disebut neraka. Kamu selamat, memperoleh keselamatan itu ya kamu di surga. Yesus nggak pernah janji surga, nggak. Shalom, Mak. Selamat malam. Di atas ya nih. Shalom semuanya. Halo. Iya. Ini ada Mak ya, teman-teman ya. Kita naikin. Jadi narasumber ya, Mak ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Boleh. Ya, silakan Wenel Red Devil. Silakan, Bro. Ya, selamat malam Kakak. Ya, selamat malam. Silakan. Ini saya mau tanya mengenai
Maria dia sembah Yesus atau tidak? Iya, dia menyembah Yesus ketika kebangkitan Yesus, di mana Maria Magdalena dengan Maria yang lain itu mendatangi kubur Yesus dan melihat Yesus telah bangkit, maka mereka sujud menyembah dia. Oke. Ya. Maka- Ada lagi? Sudah. Oke, Oke, terima kasih ya. Oke. Itu doang pertanyaannya. Gak apa-apa, Mak. Kan orang kekepoannya beda-beda, tah. Ada. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Ya, silakan Elin. Tuh. Silakan, Bro. Saya mau nanya, di agama kita itu kan Kristen ada namanya dosa lapis. Jadi bagaimana dengan Yesus pas lahir? Gimana itu enggak punya dosa dong ke Tuhan kita ini? Artinya Yesus punya apa? Punya dosa gitu ya? Silakan, Mak. Jawab, Mak. Oke. Yang disebut natur dosa itu hanya ada dari keturunan Adam dan Hawa. Karena yang mendatangkan dosa ke dunia itu Adam. Nah, Yesus Kristus itu bukan keturunan Adam dan Hawa. Itu dulu, Bro. Dia tidak dijadikan dari laki-laki dan perempuan. Jadi natur dosa dalam Yesus Kristus tidak ada. Kalau natur dosanya saja tidak ada, natur itu potensi ya. Potensi dosanya saja tidak ada, apalagi perbuatan dosanya. Jadi dia sepenuhnya manusia, sama seperti kamu dan saya. Yang membedakan justru itu. Dia tidak memiliki natur dosa karena dia bukan dibuat dari sperma dan indung telurnya manusia. Jadi dia bukan keturunan Adam dan Hawa secara biologis. Maka tidak ada dosa asal atau natur dosa melekat pada diri Yesus. Itu sih sesederhana itu. Nah, kamu kembangkan pertanyaanmu. Betul. Iya, kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Berarti dia sama dong derajatnya dengan kita manusia. Soalnya kita anak-anak Allah juga. Nah, salah, terbalik. Kamu membaliknya. Dia disebut anak Allah karena dia dari Allah. Lah kita dari mana? Allah itu adanya di mana? Allah itu adanya di dalam kerajaan surga. Dia dari atas, kita dari bumi yang dikutuk. Kita dari bawah. Jadi karena dia manusia bukan berarti Ketika kita berdoa kepada Allah yang kita sebut Bapa, maka kita disebut anak. Dan doa itu diperkenalkan siapa? Yesus sang anak tunggal. Kita lihat ya di dalam Yohanes 8 ya. Yesus bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Artinya begini, Bro. Yesus sebagai anak Allah, karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dia dikatakan sebagai sang firman. Yesus dari atas, kita dari bawah. Tetapi kenapa sama-sama disebut anak Allah? Seharusnya kita sudah bisa berpikir perbedaan di antara keduanya. Karena Yesus dari atas dan kita dari bawah, menurut Yohanes 8 ayat 24, artinya status Yesus sebagai anak Allah dengan status kita sebagai anak Allah. Menurut Alkitab yang kudus tidak demikian. Yesus disebut sebagai anak Allah karena dia adalah firman, akal budinya Allah, yaitu Sang Bapa,
yang berdiam kekal di dalam dirinya. Firman itu berdiam kekal sejak kekal di dalam diri Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu. Di mana tak mungkin ada waktu Sang Bapa, Allah kita yang esa itu tidak pernah memiliki firman atau bisu. Maka ketika Sang Firman itu, firman-Nya Allah itu diutus oleh Allah keluar dari dirinya. Di mana Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Ketika firman itu keluar dari Bapa, diutus Bapa, dia seolah-olah diperanakkan. Karena yang tadinya firman itu terkandung di dalam diri Bapa, Allah kita yang esa itu, tapi ketika dia datang ke dunia, firman itu keluar dari dirinya. Maka seakan-akan diperanakkan. Maka disebut anak Allah. Orang Indonesia nggak ngerti ini. Tapi ketika orang Yahudi mendengar ini, Yesus mengatakan, aku anak Allah. Orang Yahudi mau melempar dia dengan batu. Karena ketika Yesus itu mengaku anak Allah, dia itu sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Orang Indonesia nggak paham itu. Orang Indonesia pakai analogi anak presiden apakah presiden, anak gubernur apakah gubernur. Tapi ketika saya tanyakan kembali, apakah anak cicak adalah cicak? Karena Allah itu tidak berbicara jabatan, tapi Ini ada lagi kasih, yang mau kamu tanyakan? satu lagi, perjanjian lama itu ditulis oleh siapa, Kak? Perjanjian lama itu ditulis banyak orang. Torah ini secara khusus yang 5 Torah Musa Pentateuch itu ditulis sama Musa, yang dilanjutkan kemudian sama Yosua ya. Kemudian juga kitab-kitab para nabi itu Nevi'im dan Ketuvim itu dikanonkan satu di dalam Tanakh. Jadi banyak yang nulis, ada Amos, ada Obaza, ada Yoel, ada siapa lagi? Ada Zakaria, ada Habakuk, ada Rut, ada Samuel, ada raja-raja, ada Ezra, ada Nehemia, ada Esther, ada Ayub, ada Daud sebagai raja, ada Salomo sebagai raja, ada Kidung sebagai, ada Yesaya, ada Yeremia ya, ada Yehezkiel. Ini Yehezkiel ini nubuatannya ayat, ada Dan, Amos, Obadja, Yunus, ada Mika, ada Nahum, ada Habakuk, ada Zefanya, dan ada Hagai, ada Zakaria, dan ada Maleaki. Itu semua dituliskan. Jadi Nabi itu menulis kitab, bukan menerima kitab. Itu maksudnya. Ya. Oke, Kak, terima kasih banyak. BTW, aku kemarin Kakak bilang ada grup. Kamu Kristen kah? Atau apa? Iya. Kamu Kristen? Kakak bilang udah tulis nama aku kemarin. Kemarin udah sempat nulis nama aku kemarin. Yang Elinto. Tapi sampai sekarang nggak pernah chat. Oh, udah ngechat nggak di private saya? Udah berapa hari yang lalu. Udah kata tulis kemarin di buku. Oh, ini nanti admin saya bakal ngubungin kamu, Yosi. Oke, kalau begitu. Makasih ya, Kak. Oke. God bless Thank juga. you ya. Ya, God bless. Iya, sama-sama. Lagi Mak ya. Banyak. Kuasanya dan kuasa di dalam kemahaannya tak terhampiri, tak terlihat, dan terang yang tak terhampiri. Karena dia tak terhampiri, untuk menyatakan dirinya dan melakukan karyanya dan menggenapi nubuatannya, yaitu tentang kedatangan Mesias, maka Sang Bapa itu mengutus akal budinya sendiri, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan logos, itu menjadi daging. Yesus itulah Sang Logos itu. Ketika Logos itu berinkarnasi, inkarnasi itu kan artinya inkarnai, in dan karnai. In di dalam, karnai itu daging, karnai, karni, karnivora, itu artinya pemakan daging. Jadi inkarnai di dalam daging. Ketika firman itu menambahkan kodrat kedagingan, maka Logos tadi, sang ilmu tadi, sang akal budi, inteligensia sang Bapa itu punya 2 kodrat. Dan ketika dia lahir sebagai manusia, maka disebut Yesus. Arti nama Yesus itu adalah Yehoshua.
yaitu Yod Hevave atau Adonai adalah keselamatan. Jadi sang Bapa Allah yang tak terhampiri itu, dia mengeksekusi keselamatan itu di dalam firman-Nya sendiri yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi jangan ada penjabarannya, bro. Jangan langsung buru-buru. Ini kan jadi manusia. No, kami nggak pernah begitu. Kami itu sistematis. Karena kalau kamu buru-buru tidak sistematis, kamu akan terluka di tengah jalan. Akhirnya kamu akan tersandung. Gitu. Ya. Begini ya. Kalau misalkan Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Dia mengampuni dosa manusia? Kan sekarang begini, saya ikutilah tadi kata-kata Yesus menebus dosa. Setelah Yesus menebus dosa, apakah manusia sekarang ini terbebas dari dosa-dosanya? Atau masih belum? Ya, mau dijawab nggak, Mak? Silakan, Mak. Pertama tuh harus tahu, yang ditebus itu bukan dosanya manusia. Kalau kamu yang nyolong, ya kamu lah yang nanggung. Iya, jadi maksudnya itu enggak, ini saya belum pahamnya di sini loh. Kan dosa itu kan banyak tuh. Apa tuh? Arti dosa dalam penebusan Yesus itu apa? Ketika Makanya Yesus disalib itu. Dengar dulu, itu mama saya itu mau ngejawab, kamu dengar dulu. Ya silakan, Mak. Gini, yang salah dipahami oleh umat di luar kekristenan kan menganggap bahwa Yesus nebus dosa, enak dong, sudah nggak ada dosa, yuk berbuat dosa lagi kan sudah ditebus. Nah, itu salah, narasi itu tuh salah. Yang ditebus itu bukan dosa perilaku perbuatanmu, itu bukan. Teman-teman harus ngerti dulu dosa itu apa sih? Dosa itu sesuatu yang geser, tidak tepat. Jadi kalau Allah menetapkan titiknya di sini, kamu 0,00 sekian mili saja geser, itu namanya dosa. Jadi dosa itu adalah tidak tepat, tidak sesuai targetnya Allah, tidak tepat sasaran, itu arti dosa. Aplikasinya membunuh, mencuri, merampok, berzina, itu aplikasinya. Itu praktikalnya, teman-teman ya. Jadi jangan terbalik. Nah, yang ditebus itu apa sih? Yang ditebus itu sebenarnya manusia, ya, dari natur dosanya itu yang harusnya mati selama-lamanya, maut akibat perbuatan Adam, itu mendapat pengharapan untuk bisa dipulihkan, untuk bisa ada kehidupan baru. Jadi bukan manusia kudus, tapi ketika dia dihasut oleh iblis, maka dia menjadi manusia berdosa. Nah, semua keturunan Adam itu berada di bawah dosa. Ini kutuk dosa. Nah, semua orang yang berada di dalam dosa artinya berhutang kepada Allah dan harus mati. Semua keturunan Adam itu harus dibuang ke neraka. Kenapa? Karena punya natur dosa. Yang dilakukan oleh Kristus di dalam penumpahan darah itu adalah membawa yang dari dosa itu ke atas. Dosanya itu tetap ada, tetapi orangnya diselamatkan dari kutuk dosa yang adalah maut. Jadi kutuk dosa ini itu adalah maut. Dan kalau tidak percaya kepada salib ini, maka kita akan tetap berada di sini dan harus dilemparkan ke sini. Tapi kalau percaya kepada Yesus, maka akan dibawa ke atas. Dan 3 itu ada. Ya, dalam Ayub juga dikatakan begini, sebab di dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Artinya adalah bukan pelanggaran Adam yang ikut, Adam itu mencuri misalnya, kita jadi ikut-ikutan mencuri, bukan. Karena gini, memang orang-orang di luar Kristen memahami dosa itu sempit sekali. Mereka tidak bisa memahami dosa dalam perspektif keyahudian dan kekristenan. Orang Yahudi itu mengenal dosa waris yang disebut dengan Yetzer hara. Orang Kristen mengenalnya dengan dosa waris. Yetzer hara itu adalah kecenderungan berbuat jahat. Sehingga tidak ada manusia yang kudus. Karena dalam pemahaman orang Yahudi, dosa itu telah mengintip di depan pintu. Jadi disebut dengan Yetzer hara. Nah, apa itu dosa waris? Dosa waris itu begini, bro. Adam yang tadinya berdosa, maka dia punya sifat karakter natural di dalam dirinya sebagai pemberontak kepada Allah. Ini apa sih? Nah, dia memberontak kepada Allah. Di dalam pemberontakannya itu, maka anak-anak yang dilahirkan dari dia itu punya sifat memberontak. Itu dosa waris. Ingat ya, Adam itu pada awalnya kudus. Tapi ketika dia berdosa, dia menjadi memberontak kepada Allah.
Dan semua anak-anak dia jadi punya sifat kayak dia, memberontak. Karena punya kemampuan memberontak tadilah, maka kita bisa berbuat dosa. Karena Kasih ada contoh. dosa. Ya, karena Kasih ada contoh dosa kalau di bingung. dalam diri kita, karena ada dosa di dalam diri kita, maka kita bisa melakukan perbuatan dosa. Misalnya begini, saya analogikan begini. Singa. Singa itu adalah binatang buas. Ya, ibu singa itu adalah binatang buas. Anaknya juga punya sifat buas dari ibunya. Karena sifat buas di dalam anak singa itulah yang membuat anak singa itu nantinya bisa berbuat hal-hal yang buas. Bukan berbuat buas dulu, baru disebut binatang buas. Tapi karena ada karakter, natur dari kebuasan itu, maka dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang buas. Itu dosa waris. Atau yang disebut dalam orang Yahudi sebagai yetzer hara tadi. Kalau teman-teman muslim tidak kenal ini, ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena memang tempat pemahamannya berbeda. Karena kan bukan dari bangsa Israel, toh dari Arab sana. Jadi orang Arab itu nggak ngerti hal seperti itu. Kasih Jadi contoh konkretnya. Juga nggak ngerti itu. Gitu. Contoh konkretnya pada manusia tuh begini. Kamu lihat nggak anak bayi itu? Dari umur 1 tahun pun, dari kecil pun dia sudah punya egois loh. Dia nangis nggak karu-karuan, padahal semuanya nggak ada masalah. Itu bentuk keegoisan, bentuk dosa dari bayi. Karena dia ingin semua perhatian mamanya ke dia. Itu bayi ya. Atau kamu lihat bocah usia 1 tahun, 2 tahun. Pernah nggak kamu lihat bocah umur segitu yang rebut empeng temennya, rebut mainan temennya? Itu natur dosa loh. Keegoisan, keserakahan, kerakusan. Jadi jangan kau pikir bayi-bayi itu polos tidak berdosa. Itu pemahaman yang salah. Oh, berarti begini ya, setiap manusia yang lahir di kekristenan berdosa gitu. Udah ada natur itu dosanya. Sudah punya natur. Bayi yang lahir itu sudah punya natur dosa, sudah punya sifat memberontak, tetapi belum melakukan pemberontakan. Paham nggak? Bayi, bentar dulu, dengarkan dulu. Bayi yang lahir, yang baru lahir, itu sudah punya sifat pemberontak, tetapi belum bisa melakukan perbuatan yang memberontak. Nanti kalau dia udah besar, baru dia memberontak. Kenapa? Karena ada sifat pemberontak tadi yang adalah dosa itu. Itu dosa waris, bro. Oke? Makanya bayi itu ada yang mati. Kenapa? Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kalau bayi itu kudus, bayi tidak mungkin ada yang mati. Karena kematian adalah upah dosa. Kalau bayi itu kudus, tidak mungkin ada bayi yang mati. Padahal bayi belum berbuat dosa. Bukti bahwa bayi itu sudah punya natur dosa adalah ada bayi yang mati. Jadi itu kesepakatan, itu iman kami di dalam keyahudian dan kekristenan. KL dimulai dari perintah di Taman Eden, kali dia nggak ngerti. Masih bingung ini, serius, ya. masih bingung. Jadi gini, soalnya kan pengetahuan saya seperti ini. Nggak gini, kenapa harus mati? Pada saat Adam di Taman Eden, dia kan manusia mulia, nggak ada kesalahannya. Nah, supaya dia tidak salah tuh, kemuliaannya terjaga, Allah kasih dia peraturan. Adam, semua buah di taman ini bebas kamu makan. Tapi buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Sebab hari di mana kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, kata-kata mati itu adalah sebuah firman yang tidak bisa ditarik kembali. Itu sebab bayi memiliki natur dosa dan mengalami kematian. Izin saya ngomong boleh? Boleh lah, tapi gantian dulu, jangan suka potong. Kebiasaan. Iya, kan saya udah ngedengerin nih tadi nih. Saya mau ngomong bentar, boleh? Oke. Kan bukannya dosa itu kan ditanggung sendiri-sendiri ya? Bukan, dia punya anak. Anak nanggung dosa orang tuanya itu kan nggak mungkin. Memang enggak. Tapi karakternya itu loh, kamu paham nggak? Karakter itu yang diwariskan. Dari apa juga nggak masuk gitu loh. Bukan perbuatannya loh, bro. Kan dosa kan ditanggung sendiri. Aduh, nggak ngerti natur dia nggak ngerti natur dosa. Kamu tahu nggak arti natur? Natur. Kamu tahu nggak? Natur. Apa itu natur? Sopi. Nah, yang saya tangkap tadi ya. Ya, natur itu apa? Natur tadi bukannya manusianya gitu yang di ini. Nah, itu aja berarti dia nggak paham. Pantas dari tadi geser terus. Kamu nggak ngerti natur, berarti potensi kamu ngerti potensi. Nggak ngerti juga. Ya kalau kamu nggak ngerti semua definisi itu ya wajar kamu nggak paham. Lanjut KL. Iya. Maksudnya gini bro, betul kamu berkata bahwa dosa itu ditanggung sendiri, betul. Nggak ada yang bilang dosa itu ditanggung oleh kamu, nggak. Misalnya kamu berdosa nih, kamu mencuri, nggak mungkin anakmu yang dipenjara, betul.
Tapi kalau kamu orang baik, bisa saja nanti anakmu ikutan baik karakternya. Itu yang diwariskan. Dosa itu pun begitu. Ketika Adam dan Hawa berdosa karena mereka punya sifat memberontak, maka mereka menjadi pemberontak. Maka anak-anak mereka juga jadi pemberontak. Tahu memberontak karena bapaknya memberontak. Nah, sifat yang memberontak itulah, sifat yang membangkang itulah yang membuat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membangkang, perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu yang disebut dengan dosa waris. Jadi dosa waris itu bukan perbuatan dosanya yang diwariskan, tapi gitu. Jadi pahami dulu hakikat dan natur. Itu ya. Karakter. Maaf ya. Belum masuk di logika belum. Soalnya udahlah, Kak. emang penjelasannya terlalu muter-muter sih. Nggak tahu lagi saya. Belum masuk logika. Nggak apa-apa. Ya udah, kalau nggak paham ya udah, kalau belum paham nggak apa-apa, Bro. Ya. Nggak apa-apa. Gini, Pusing. kadang nalar orang itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lama, tapi nggak apa-apa. Nanti kamu bakal Oke. Ini bukan masalah ya. ini loh. Maksud saya itu seperti ini loh. Kan saya kan udah. Dia nggak nyampe. Gini, definisi logika sendiri dia belum tentu tahu. Wah, Yesus aja sang logika loh. Makanya dia nggak ngerti. Jadi gini, natur definisinya dia nggak tahu, potensi dia nggak tahu, apalagi logika. Tapi dia berkata nggak masuk logika. Saya mau tanya dia, logika itu apa sih? Kadang suka latah ikut-ikutan ngomong tapi nggak ngerti artinya. Yesus itu sang logika, teman-teman. Logika itu berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris yaitu logic. Dan logic itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos. Yesus adalah sang logos. Yesus itu sang logika loh. Jadi jangan main-main sama orang Kristen bawa logika. Gimana? Makanya orang Kristen itu nggak pakai logika manusia lagi. Logika Kristus yang dipakai, logika Allah. Karena Allah itulah sumber logika. Nggak tahu dia nggak ngerti definisi. Kalau nggak ngerti arti atau definisi yang nggak bisa jelasin lah. Masa natur aja nggak paham. Padahal analogi tentang anak singa dengan sifat buas itu kan sesuatu yang sudah tepat, tapi masih nggak nangkep. Udah nggak apa-apa, Mak. Itu kalau dia sampai nerima, nanti kaidahnya rusak. Udah kita baptis, kita selamkan ya. Ya. Oke. Katanya Joseph ada di bawah. Di mana Joseph? Kok nggak ada di atas Joseph? Ada si Kevin ini. Coba ketik dulu Joseph ngomong. Biar saya ini naikin. Nggak ada di sini. Tuh 100 sudah full. Ya, silakan Kevin. Halo? Wah, lari kau. Ada si Joseph. Oh ini. Yes. Shalom, selamat malam Bro Elia, shalom Mak Lina, shalom teman-teman semuanya. Ya, silakan El. Halo. Kok ini nggak ada ya orangnya? Halo. Aduh. Silakan Agus 12. Halo Kakak, selamat malam. Ya, malam, silakan. Aku mau bertanya Kak, saya Kristen Kakak. Soalnya ada teman aku Islam, saya minta saran dari Kakak ya. Ada teman aku orang Islam diajarin syahadat Kak. Saya kan nggak tahu syahadat itu apa. Jadi ada teman aku belum setengah bagian syahadat itu apa. Datanglah teman aku
bilang, jangan ikut dia tuh, Sadat itu nanti lo masuk Islam, dia bilang gitu Kak. Apakah itu Sadat Ya, bisa kalau login apa gimana Kak? Saya minta saran dari Kakak. kamu Kristen? Kak, kamu Kristen enggak? Kristen Katolik Kak. Katolik. Nah, kalau sebagai orang Katolik, kalau disuruh syahadat, ngapain kamu syahadat? Untuk apa? Ya Kak? Suaranya Kak nggak ada. Kamu ngapain syahadat? Untuk apa syahadat? Apakah? Suaranya? Ada nggak sih suaraku? Mak. Suara kakak nggak ada. Suaraku nggak ada ya? Iya kakak. Kecil. Ada katanya, ada. Kok nggak ada? Kecil kakak. Ada kok. Kau mau mempermainkan saya kamu ya? Saya mendeteksi aroma-aroma drama di sini. Itu loh. Ini kamu loh. Tidak boleh begitu ya. Ya anak-anak di bawah nih, aku kak. Ada Mozart kak di bawah? Enggak ada. Udah full, jadi nggak bisa lagi dia naik ke atas. Halo. Kok lama ya? Di bawah ada nanya, Kak, kalau kecenderungannya ditebus buat apa? Bukan kecenderungannya yang ditebus, tetapi akibat dari kecenderungan itu. Gitu ya. Akibat dari kecenderungan itu yaitu kematian. Ya, silakan Kevin. Halo Kak, malam. Kedengeran nggak suaranya? Ada. Iya Kak, aku pengen nanya nih mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang peperangan di Israel dan juga Palestina. Ya. Seperti yang kita ketahui Kak, beberapa orang banyak bilang kedatangan Tuhan Yesus akan datang ketika Bait Allah ketiga akan dibangun ya. Ya. Nah, ini kan saat ini kan perang sedang terjadi nih, dan saat ini Israel sudah bisa dibilang hampir menguasai Gaza nih. Nah, kalau mereka berhasil menguasai Gaza dan juga Tanah Suci atau Masjid Al-Aqsa dan juga mereka membangun Bait Allah yang ketiga di sana, apakah itu sebagai salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus, Kak? Terima kasih. Maksudnya bangun apa Al-Aqsa itu gimana? Iya, pembangunan Bait Allah yang ketiga, Kak. Itu kan pembangunan Bait Allah yang ketiga kan akan direncanakan di itu ya, kalau nggak salah ya, di Tanah Suci itu ya, di kawasan Masjid Al-Aqsa kan. Dan saat ini kan memang saat ini masih dikuasai oleh Palestina nih. Terus? Seandainya jika Israel memenangi peperangan di sana, lalu juga Israel menguasai wilayah Gaza, apakah kira-kira menurut kakak Israel akan melakukan pembangunan Bait Allah yang ketiga di sana? Ya harus dibangun, itu bagaimanapun itu harus dibangun untuk menggenapi firman Tuhan. Yang kemudian nanti antikristus itu berdiri di sana. Itu harus dibangun. Jadi Israel, apapun caranya Israel harus membangun itu. Berarti gini Kak, berarti kan banyak orang-orang Kristen kan mendukung perbuatan Israel nih. Berarti secara tidak langsung atau secara tidak sadar, kita juga mendukung percepatan pembangunan Bait Allah itu dong? Ya makanya ngapain didukung-dukung? Nah, itu aja sih yang pengen aku lurusin. Orang Kristen itu nggak perlu dukung Israel. Ngapain ngedukung Israel? Dukung Palestina, bla bla bla. Itu nggak ada manfaat itu bagi kita. Mana ada orang Kristen mendukung orang Israel? Ya, ketika Bait Suci itu kita dukung untuk dibangun, berarti akan dibangun lagi ruang kudus dan ruang maha kudus, betul? Betul nggak? Iya, betul. Nah, ketika ruang kudus dan
ruang Maha Kudus itu dibangun kembali, maka pemisah yaitu tirai itu akan dipasang lagi, bukan? Akan dipasang. Sedangkan kematian Yesus itu telah merobek tirai itu. Ketika Yesus mati kan tabir bait suci terbelah dua dan tirai itu dirobek sama dia. Kedaulatan Allah. Allah mau buat ini silahkan. Itu kehendak dia. Siapa kita yang ngatur dia? Kalau Tuhan izinkan peperangan silahkan. Tapi kita sebagai orang Kristen yang telah diberikan hukum yang baru, kasih Allahmu, kasih sesamamu. Palestina adalah sesama kita, Israel pun sesama kita. Kalau mereka berdua sama-sama sesama kita, untuk apa kita memihak salah satu di antara mereka? Oh, itu bukan Kristen. Gitu ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ya berdoa bagi perdamaian mereka. Hanya itu. Ya. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you ya, bro ya. Oke, kita lihat lagi. Iya, doa yang utama bukan demo ya. Oke. Silakan anak pejuang. Selamat malam Kak Elia. Iya, selamat malam. Silakan. Terima kasih sudah bisa naik di Komal ya. Saya udah nunggu lama juga ini. Tadi saya sudah sempat nonton wawancara dengan Dr. Charlie, Kak. Dr. Richard, maaf, Dr. Richard. Saya tertarik dengan penjelasan Kak Elia di menit 14 ya. Jadi ketika saya di menit 14 itu saya langsung stop di situ. Ketika Kak Elia, halo? Ya, tentang apa? Silakan. Tentang orang Filistin. Jadi ketika ketika bangsa Israel sampai di tanah perjanjian itu, kalau saya tidak salah tanggap, Kak Elia bilang orang Filistin atau bangsa Filistin sudah ada di situ. Betul, betul. Nah, sementara kalau saya coba baca detail lagi, kalau yang saya pahami, justru Allah sendiri tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin gitu. Itu yang saya pahami gitu. Jadi tidak mungkin mereka bertemu orang Filistin di tanah Kanaan itu gitu. Itu yang pertama, Kak. Terus yang kedua, saya jawab dulu ya. Oke, siap. Oke. Orang Kanaan itu kan penduduk aslinya penyembah pagan. Itu penyembah dewi kesuburan, betul? Nah, ketika orang Filistin itu datang dari Mediterania, itu Laut Tengah, mereka menduduki itu. Nah, orang Filistin dulu nih. Tapi pada awalnya itu orang Kanaan. Orang Kanaan ini adalah anaknya orang Kalushim, anak Misraim, anak Ham. Jadi bukan Semitik, tapi Hamitik. Ya, itu mereka menduduki itu dulu. Tapi ketika orang datang dari Mediterania, dari wilayah Laut Tengah, mereka menduduki itu. Maka orang Kanaannya punah. Nah, ketika Israel datang di bawah pemerintahan Yosua, memasuki tanah Kanaan itu, orang Filistin di sana, mereka diusir ke utara. Kemudian eksistensi orang Filistin ini musnah ketika pemerintahan Raja Babel, Nebukadnezar. Begitu. Itu sejarahnya. Itu ada prasastinya. Prasasti Meran Petah. Atau juga nanti kamu lihat prasasti Moab. Ya. Baik, Kak. Saya coba lanjut ya. Jadi yang saya pahami, orang-orang yang ada di tanah perjanjian itu justru bukan orang Filistin. Tapi kalau letterlet di Alkitab, di perjanjian lama, di situ
Yang ada adalah orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori gitu. Nah, terkait dengan yang kakak bilang tadi, bahwa di situ ada orang Filistin, justru saya akhirnya coba baca di komentar-komentar itu, teman-teman itu merasa bahwa berarti benar dong, memang di situ udah ada orang Filistin duluan gitu. Jadi iya, betul Pak. Tapi Filistin itu bukan Palestina. Kan orang-orang mengakui eksistensi Palestina kan dari Filistin. Oh, itu salah. Memang Filistin sudah ada di sana. Itu ada sejarahnya. Itu Bapak Bambang Nursena juga mengatakan hal yang sama. Tapi Filistin itu bukan orang Palestina, Pak. Filistinian itu bukan Palestina. Orang Palestina sekarang itu berasal dari, tadi saya sudah katakan, eksistensi orang Filistin itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena mereka diusir oleh Israel di bawah Yosua. Oke, jadi itu sudah tidak ada lagi ketika Israel itu menduduki tanah Israel yang dibawa oleh pemerintahan Yosua. Filistin itu kalau nggak salah itu orang-orang apa ya itu ya? Orang Kreta, Pak. Jadi mereka mendatangi tempat itu. Gitu. Jadi jangan dilegitimasi atau bahkan jangan digiring bahwa Palestina sekarang adalah Filistin. Salah itu. Ya. Gitu. Saya mengatakan itu Filistin itu sama sekali tidak membuat saya berkesimpulan bahwa Israel apa sih ini? Bentar dulu. Itu sama sekali tidak membuat saya berkesimpulan bahwa tanah Palestina itu sekarang adalah milik mereka. Kenapa? Karena ada Filistin. No, Filistin udah hilang eksistensinya. Gitu. Bahkan salah juga itu kalau dikatakan bahwa Filistin itu orang Palestina sekarang. Itu nggak pernah betul. Jadi itu sebenarnya yang mau, istilahnya saya mau dapat penjelasan tambahan, soalnya di menit ke-14 itu tadi kayaknya teman-teman nggak punya penjelasan selanjutnya gitu, penekanan selanjutnya terkait itu. Itu saya jelaskan kok. Cuma kalau nggak ada, saya belum tonton videonya. Cuma itu 1 jam menurut saya nggak ada yang dipotong sih. Soalnya Dr. Richard kemarin bilang kalau ada yang mau dipotong bilang ya Elia gitu. Saya bilang nggak ada yang dipotong karena saya nggak ada salah ngomong gitu. Jadi ya nggak ada yang dipotong, itu langsung tayangan on langsung semua. Bentar apa sih ini? Bentar dulu ya. Ini HP saya kok ini. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi jangan digiring bahwa Palestina itu adalah Filistin dulu. Orang-orang Palestina sekarang kan orang-orang Arab, Pak, Arab Palestina. Yang kemudian Syria Palestina itu disebut oleh Kaisar Adrianus. Makanya nama Yerusalem itu nggak ada di bahasa Arab. Yang ada itu Aliyah. Aliyah Capitolina. Itu semenjak Kaisar Adrianus itu. Kenapa nama Israel dihilangkan? Agar orang-orang Zelot yang melakukan pemberontakan kepada orang-orang Roma itu semangatnya tidak ada lagi. Karena orang Israel di bawah pemerintah, di bawah Simon Bar-Kokhba, itu pernah menang selama 3 tahun. Tapi dihancurkan kembali tahun 135, dikalahkan. Maka nama Israel dihapuskan. Nama Yerusalem pun diganti jadi Aliyah. Makanya dalam keyakinan teman-teman Muslim, Yerusalem itu nggak ada di dalam Quran. Yang ada itu Aliyah. Bahkan dalam perjanjian Umar, kata Bapak Bambang Nursena, Aliyah itu yang disebutkan. Bagaimana mungkin Palestina adalah Filistin? Terlalu lucu itu. Gitu ya. Yang pertama, Filistin bukanlah bangsa Palestina, karena Filistin itu penyembah berhala. Palestina apakah sekarang penyembah berhala? Saya tanya Bapak deh. Kan tidak. Makanya semua yang belok-belok itu saya luruskan di sana. Kita harus jujur, Pak. Ketika saya bilang di sana ada orang Filistin, kita harus jujur bahwa memang Filistin pernah di sana. Tapi saya juga harus mengungkap bahwa Filistin bukan Palestina. Oh, itu kan kesamaan bunyi fonetik, lalu kenapa disebut dengan itu kan Arabisasi. Bukan berarti Arabisasi itu persamaan fonetik, itu menjadi persamaan status. Itu sesat itu. Jadi jangan terguncang ya dengan hal itu ya, Pak Pejuang ya. Terima kasih Bapak udah datang konfirmasi ke saya. Oke, ya. Boleh tanya lagi Kak Elia? Boleh silakan. Oke, ini yang terakhir, yang kedua, soalnya kasihan teman-teman yang di bawah juga udah nunggu ya. Saya cuman share aja. Kemarin kan tidak sengaja saya itu masuk di grup teman-teman yang membahas soal Kristen gitu. Nah, saya cuman diskusi aja ya. Saya sih agak aneh aja kok
saya melihat bahwa yang membahas itu bukan beragama Kristen, tapi kok bahas Alkitab Kristen gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak bahas Alkitab kan nggak makan, Pak. Nah, tapi saya mau menyampaikan seperti ini. Di satu sisi kita sudah dapat jurisprudensi, kita sudah pernah punya pengalaman tokoh bangsa ini, dia membahas kitab suci orang lain, kemudian masuk penjara gitu. Tapi udahlah, itu sudah terjadi. Cuman saya tertarik dengan apa yang mereka bahas, mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah penumpang gelap. Nah, mungkin gimana pendapat Kak Elia terkait itu? Gitu. Orang Kristen? Ya, orang Kristen itu adalah penumpang gelap. Aku kalau udah penumpang gelap ini nggak mau aku berurusan dengan yang gelap-gelap ya. Istilah penumpang gelap itu maksudnya apa dulu? Apa yang ditumpangi? Nah, itu kan kalau ada istilah penumpang itu yang ditumpangi apa dulu? Terus penumpang gelap penumpangnya siapa? Seperti itu aja tadi dia. Penumpang gelap dalam anak sama, harus jelas dong. Semua hanya saya bilang gelap yang dimaksud penumpang apa. Kadang kalau pertanyaan sifatnya hanya dan mutlak harus dijawab. Suruh dia perjelas dulu apa yang dimaksud dengan penumpang gelap. Itu aja. Saya nggak akan bernarasi. Silahkan, kedengarankanlah suara maknya. Ya, ada. Silahkan anak pejuang. Anak pejuang ini kan Kristen juga. Iya, jadi mungkin aja menurut mereka seperti ini ya. Karena itu berisik di mana ya? Yesus itu kan keturunan Yahudi. Yesus itu adalah turunan Yahudi, kemudian Alkitab yang sekarang kita pegang itu juga bersumber dari Yahudi, dan iman kita itu juga masih terkait dengan Yahudi atau Israel. Tahu-tahu ada yang namanya Kristen gitu. Nah, itu yang menurut mereka adalah ini Kristen ini kok ada gitu. Kalau mereka bisa katakan penumpang gelap, mereka lebih gelap. Kenapa saya katakan demikian? Meskipun kita berakal dari Yudaisme, tapi kita nggak ubah Alkitab mereka. Tanah itu nggak kita ubah. Mereka bilang apa? Dipalsukan. Mereka sudah nggak punya, udah nggak pegang, terus asal nuduh. Mereka penumpang gelap, ngakunya penyempurna. Apa yang disempurnakan? Bukankah itu lebih gelap? Pikirkan sendiri. Kita itu, Pak, dari keyahudian, kita mengikuti Kristus karena Yesus orang Yahudi. Bukan berarti kita jadi orang Yahudi, Pak. Kenapa kita pakai tanah perjanjian lama? Nubuatan Yesus di sini semua. Kamu nggak ngerti perjanjian baru kalau kamu nggak baca perjanjian lama. Mereka lupa bahwa pimpinan gereja di Yerusalem, yaitu Yakobus saudara Kristus, itu memimpin orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Ada nggak mereka ribut? Enggak. Orang Yahudi saat itu ribut nggak mereka? Enggak, Pak. Karena bagi mereka, misfot ini nggak berlaku bagimu. Kamu yang berlaku bagimu hanya 7 hukum Nuh. Bodoh amat kami. Pimpinan gereja Yakobus saudara Kristus itu memimpin orang-orang Yahudi yang jadi Kristen di Israel. Israel itu abad berapa? Abad pertama, Pak. Kenapa melupakan ini? Ada nggak pada masa itu orang protes? Tidak ada. Abad ketiga gereja Katolik yang kudus itu mengkanonkan Alkitab. Ada nggak rabi-rabi Yahudi yang protes pada saat itu? Tidak ada. Kenapa jadi sekarang protesnya? Yang protes pun bukan orang Yahudi, malah yang sebelah. Kenapa jadi mereka yang protes? Kenapa nggak Yahudi datang kepada Kristen? Kristen, kenapa kamu mencuri? Pernah nggak ada orang Yahudi yang ngomong seperti itu? Kalau nggak bahas Alkitab, nggak makan mereka. Mereka ngaku penyempurna. Kami datang dari ini. Ini aja nggak. Makanya tadi saya bilang, tanya maksudnya kalau nggak tahu akar masalah hanya sekedar asal ngomong, itu sebenarnya nggak selalu harus kita. Itu kayak ini loh, kayak menggonggong tuh loh, dibiarkan aja. Anjing itu ada yang menggonggong karena ada ular, ada yang menggonggong karena maling, ada yang menggonggong karena dia bodoh, karena dia ngomong.
gini ya, kenapa anak seperti itu? Kristen terlalu panik kalau ada pertanyaan-pertanyaan ring atau sifat tendensius kayak gitu, di akarnya nggak ngerti. Lebih baik kita yang ngerti duluan akarnya. Jadi kalau mereka tanya ngaruh, ya itu tadi anggap aja anjing menggong. Kenapa? Dia malah mengeluarkan statement yang dia itu nggak paham maksud itu loh. Dia sebut kita penuh. Makanya saya tadi gitu tanya balik apa yang dimaksud dengan penumpang, siapa yang ditumpangi, siapa penumpang asli. Tanya itu datang ngetes supaya dia tuh tahu nggak siapa tanyakan. Kalau dia betul baru lakar kebenaran kita bongkar angkat ini loh. Saya mau Nah, tanya kalau Joseph. tahu sampai situ. Ya, saya mau tanya Joseph. Joseph, yang dikutuk oleh orang Yahudi disebut Saracen itu orang dari mana ya? Mau jawab jujur nih. Iya, dari mana bangsanya yang dikutuk yang dikutuk itu? Bangsa Arab. Ya, katakan ini macam-macam. Dari Arab yang disebut Arab dong. Saracen. Itu dikutuk sama Yahudi. Kenapa? Ini diubah semua. Ini bro. Kristen nggak mengubah. Kita diludahi, tapi tidak dikutuk. Mereka dikutuk. Kenapa? Saracen. Taurat itu mereka itu dikutuk loh, dikata-katain. Taurat ini yang dipelihara oleh orang Yahudi, oleh orang-orang Masorah. Itu dituduh dengan gampang sudah diubah, sudah dipalsukan. Tapi ketika ditanya di mana yang aslinya, mereka tidak bisa menyediakan. Artinya apa? Mengklaim tanpa data, mengklaim tanpa bukti. Anak SD pun bisa begitu. Jadi kalau mereka bilang, kalian itu penumpang gelap, sama seperti si Ripa Caca ini menggonggong. Itu sama kayak Caca gelas maksud apa? Pokoknya begitu ya. Kalau mereka ngurusin kita mah nggak apa-apa. Kalau mereka bilang kita penumpang gelap, itu kan pendapat mereka. Pendapat mereka itu tidak akan mengubah apa-apapun tentang kita. Tapi kembalilah kepada sejarah. Nggak pernah tuh Kristen itu sampai dikutuk dan diberi sebutan khusus sama orang Yahudi. Nggak pernah. Hanya mereka yang disebut seperti itu. Gitu. Kekristenan meskipun berasal dari keyahudian, tapi tetap tidak merubah Alkitab mereka. Mak, di-mute dulu, Mak. Kitab suci orang Yahudi itu tidak pernah kami ubah. Kitab suci Yahudi itu kami terima semua. Itu menjadi tanda apa? Kami menghormati keyahudian. Kekristenan itu menghormati keyahudian. Kekristenan itu lahir dari apa? Dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Murid Yesus orang Yahudi. Para rasul orang Yahudi. Rasul Paulus orang Yahudi. Bahkan dia seorang rabi. Rasul Yesus yang lain orang Yahudi. Jadi memang Kristen lahir dari keyahudian. Kita tidak merubah kitab mereka. Kita tidak merubah sejarah mereka. Kita tidak merubah tokoh mereka. Kita tidak merubah persepsi mereka. Tapi entah dari mana di abad ke-7, ada yang mengatakan ini sudah dipalsukan. Merubah semua sejarah, merubah nama-nama tokoh, dan membuatnya menjadi tidak linear dengan sumber utama, yaitu Torahnya orang Yahudi, maka dikutuk. Jadi saya nggak tahu siapa penumpang gelap, definisikan sendiri. Gitu ya, anak pejuangnya. Terima kasih Kak Elia. Jadi saya mau diskusi ini karena saya juga percaya bahwa yang namanya manusia itu harus ini ya, ibaratnya gini, ada pepatah mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, cuman saya mau diskusi ini di ruang yang benar, karena saya juga Kristen, maka saya harus membahas di ruang yang Kristen. Saya tetap taat hukum juga. Saya nggak mau membahas kitab orang lain di room yang salah gitu. Jadi itu sebenarnya inti saya mempertanyakan ini. Dan saya juga berpikir bahwa kita harus memperkatakan firman Tuhan itu. Gak boleh kita diam aja, tapi memperkatakannya ya dengan sesama orang Kristen gitu. Itu sih point of view yang mau saya sampaikan. Kalau kita Pak anak pejuang, kalau kita belajar sejarah, terbuka semua itu Pak. Kalau mereka bilang sejarah kan ditulis pemenang, mereka lupa. Yang menguasai dunia setelah abad ke-7 itu kekhalifahan siapa? Kenapa sejarah nggak diubah pada saat itu? Mereka lebih berkuasa lebih lama daripada kita, Pak. Yesus cuma 100 tahun. Mereka. Sejarah ditulis pemenang. Mana?
Sejarah ditulis pemenang. Mereka itu pernah menang dari abad ke-7 sampai abad puluhan. Mereka pemenang, Pak. Tapi kenapa Alkitab tidak diubah? Kenapa Alkitab sejarahnya tidak berubah, tetapi tetap setia dengan naskah tertua? Dipelihara sama Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau mereka ini nuduh dipalsukan sejarahnya ditulis pemenang, mereka lupa, merekalah yang menjadi pemenang setelah abad ke-7 sampai abad puluhan. Tapi kenapa ini nggak diubah? Dipelihara sama gereja Katolik, Pak. Kita nggak ikut campur dengan itu. Ya, itu kita. Makanya ini nggak bisa dikalahkan dengan cara apapun. Ini yang sejatinya dari Allah. Kitab para nabi, Torahnya Musa, Injil Yesus Kristus, dan surat para rasul. Jadi kamu harus semangat dengan itu, ya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Kak Elia, terima kasih semua Ibu yang di atas dan Bang Joseph. Teman-teman yang di bawah, terima kasih juga. Komen-komennya mantap-mantap ya. Terima kasih. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati ya, anak pejuang ya. Iya, kalau dikatakan ditulis pemenang loh, mereka yang menutup sejarah. Ada aja. Emang gimana pun cara kalian ngelak, gimana pun cara kalian menghindar, nggak bakal bisa. Sudah diikat semua. Paham? Gitu ya. Jadi gimana pun cara kalian menghindari argumentasi kami, sudah kami ikat dan nggak mungkin lepas. Ditulis pemenang. Oh, pemenang terakhir siapa, bro? Jangan begitu ya. Jangan membohongi publik. Ya teman-teman, itulah dia luar biasanya hambanya diurapi oleh Tuhan. Dan ini kalau dipikir-pikir luar biasa Tuhan memakai saudara kita Elia ini. Kalau dikatakan secara umur, dia juga baru umur 19 tahun, tetapi itulah firman Tuhan. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Jika Tuhan mau memakai, bukanlah mandang umur. Seperti saudara kita ini, bagaimana dia dipakai oleh Tuhan dan bagaimana hikmah dari Tuhan menjadi miliknya. Dan bagaimana dia menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanya kepada dia. Bahkan juga bukan hanya bertanya, banyak juga yang menyudutkan dia, bahkan menekan dia tentang itu, tetapi tetap dia memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan menurut saya, teman-teman, ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya, dan saya juga percaya teman-teman, makin banyak juga jiwa-jiwa boleh diselamatkan, bahkan kebenaran Tuhan akan semakin luas disampaikan kepada suku bangsa. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar saudara kita Elia ini semakin diurapi, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan di seluruh dunia ini teman-teman ya. Dan saya percaya lewat pemberitaannya, lewat kesaksiannya dan juga pelayanannya, banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan apapun yang dikatakan kepada dia, dia tetap bisa menjawab dengan tenang dan dengan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah dia teman-teman. Semoga video ini dan kiranya juga rohani kita bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya juga setiap video yang kami tampilkan dalam channel ini agar dapat memberkati rohani kita. Dan saya juga berdoa buat channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya juga memohon dukungan doa Bapak Ibu untuk channel ini dan untuk kami juga, agar kami
boleh diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk meluruskan kebenaran-kebenaran Tuhan, teman-teman. Jadi sampai sinilah yang saya bisa bagikan. Mari berikan komentar dan berikan respon kalian, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian dan apakah kalian diberkati lewat cuplikan video ini. Dan saya berharap dan saya berdoa agar setiap kita dapat diberkati. Dan saya juga berdoa buat saudara-saudaraku dan teman-temanku dimanapun kalian berada, agar tetap kalian juga dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Shalom buat semuanya.